Tasya dengan NIM 0903 1282 32 8047 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2023. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Miftahul Fala, SNI MKOM. Berikut penjelasan masing-masing chapter. Chapter pertama membahas mengenai communication training, di mana pelatihan komunikasi di kalangan IT timbul karena banyaknya orang-orang yang ahli di bidang IT tidak bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga berdampak pada interaksi dengan klien. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya interaksi orang-orang IT dengan orang lain. Adapun strategi melatih komunikasi dengan efektif, yang pertama itu adalah hubungkan setiap aspek pelatihan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita ingin melatih topik mendengarkan. Nah, kita akan memberi contoh pada yang ingin kita latih itu, bagaimana sih kalau kamu berkomunikasi dengan sahabat kamu, dan bagaimana kamu menangani konflik yang ada karena tidak mendengarkan satu sama lain. Selanjutnya itu adalah melakukan permainan peran. Jadi, saat melakukan pelatihan, kita langsung bermain peran. Ya baik tetap dengan peran masing-masing ataupun menjadi orang lain. Nah, hal ini tuh sangat efektif karena daripada kita mendengarkan materi, lebih baik kita langsung praktik dengan memainkan peran. Selanjutnya, kualitas komunikasi. Yang pertama, komunikasi disebut berkualitas jika mampu mentransmisikan kata demi kata kepada penerima. Yang kedua, komunikasi efektif apabila bisa memahami kata demi kata yang disampaikan oleh pengirim. Yang kedua, menyampaikan pesan secara ringkas dan to the point. Yang keempat, memahami dengan mudah. Yang kelima, memberikan pertimbangan yang tepat bagi para penerima. Yang keenam, bersikap sopan dan juga menghargai atau toleransi. Dan yang terakhir adalah menjangkau penerima di waktu yang tepat. Selanjutnya itu DPDCA Circle, itu adalah lingkaran PDCA untuk mencapai kesempurnaan. Nah, P itu adalah plan, D itu do, C itu check, dan yang terakhir A itu act. Chapter 2, from governance to communication. Nah, pada chapter kedua ini menjelaskan mengenai panduan-panduan yang berbeda untuk tingkatan pelatihan. Yang pertama, komunikasi dan struktur organisasi. Yang kedua, komunikasi dan tata kelola. Yang ketiga, kebijakan komunikasi. Nah, ini penting untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas dan membuat karyawan bertanggung jawab penuh dengan target mereka. 7C dalam komunikasi. Yang pertama itu concise atau ringkas, yang kedua itu complete atau lengkap, yang ketiga itu correct atau benar, yang keempat itu adalah clear atau jelas, yang kelima itu courteous atau sopan, yang kedua itu credible atau terpercaya, yang terakhir adalah konkret atau bisa dipahami. Bahasa nonverbal. Yang pertama itu adalah nada bicara, yang kedua itu ekspresi wajah, yang ketiga sentuhan, yang keempat sapaan, yang kelima komunikasi secara tidak langsung, yang keenam komunikasi tertutup. Tipe yang berbeda pada komunikasi. Yang pertama itu dominan, di mana orang yang berkomunikasi itu memaparkan fakta data angka untuk didengarkan. Nah, yang kedua itu adalah influence, mereka ingin mengajak orang lain. Yang ketiga itu stillness, di mana mereka tuh bukan berkomunikasi tapi lebih senang berkomunikasi dengan pikiran sendiri, jadi berpikir ke dalam kesendirian. Nah, yang terakhir itu adalah confident, di mana sebelum melakukan komunikasi mereka mengambil data dulu dari data fakta angka. Chapter 3, written communication. Jadi ada banyak jenis dari komunikasi tertulis. Yang pertama itu komunikasi tindakan, di mana komunikasi ini lebih berfokus pada tindakan seperti mencatat MOM. Jadi setiap tindakan orang lain itu dicatat. Kemudian yang kedua komunikasi influence atau mengajak. Jadi komunikasi itu berfungsi untuk mengajak orang lain, yaitu seperti email yang berisi saran atau ajakan. Yang ketiga itu komunikasi negatif. Jadi komunikasi ini berisi email peringatan. Yang keempat adalah komunikasi informasi, di mana hanya memberikan sebatas informasi, tidak bersifat mengajak. Kemudian mengenai email, jadi email itu sebenarnya memiliki etika, kebijakan, dan juga template masing-masing yang disesuaikan dengan organisasi. Nah, komunikasi itu juga bisa disampaikan dengan visual. Contohnya adalah flowchart, tabel, ataupun grafik. Nah, untuk contoh dari komunikasi tertulis ini seperti business instant message dan social media communication. Chapter 4, listening and question for effective communication. Jadi dalam sebuah komunikasi itu memiliki manfaat dan juga teknik. Manfaat pertama, meningkatkan pemahaman, memperjelas masalah, meningkatkan kualitas keputusan, membangun hubungan, dan yang terakhir mendorong inovasi. Adapun teknik bertanya, yang pertama itu adalah teknik bertanya terbuka, yang kedua pertanyaan tertutup, yang ketiga pertanyaan
probing, 4 adalah pertanyaan hipotesis, yang kelima adalah pertanyaan refleksi. Adapun teknik penyelidikan adalah yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga analisis dokumen, dan yang terakhir adalah eksperimen. Chapter 5, telepon communication. Jadi telepon komunikasi adalah komunikasi via telepon yang dilakukan secara tidak langsung. Nah, pentingnya persiapan sebelum melakukan komunikasi via telepon. Yang pertama itu kita sebaiknya menentukan tujuan dari telepon tersebut. Yang kedua, membuat poin-poin penting yang akan dibicarakan di telepon, dan yang terakhir adalah membuat catatan penting. Selanjutnya, kualitas suara dan nada bicara. Sebaiknya kualitas bicaranya jangan sampai ada latar belakang yang mengganggu, dan nada bicaranya itu juga jelas dan tepat. Yang ketiga itu aktif mendengarkan, di mana memberikan perhatian penuh kepada pembicara, menanyakan apa yang tidak dipahami untuk menghindari interupsi. Yang selanjutnya, bahasa yang digunakan. Sebaiknya kita menggunakan bahasa yang dipahami oleh yang kita telepon, menghindari jargon teknis, dan menyesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman yang kita ajak telepon. Etika dalam berkomunikasi via telepon. Menjawab panggilan telepon dengan cepat, memperkenalkan diri, dan mengakhiri panggilan dengan sopan. Chapter 6, face-to-face communication. Jadi komunikasi tatap muka adalah komunikasi yang paling awal dan yang paling sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Tidak peduli seberapa canggih teknologi, komunikasi tatap muka tetap menjadi pilihan utama. Adapun manfaat dari komunikasi tatap muka ini ada banyak: menghindari miskomunikasi, mempererat hubungan, memperjelas pembicaraan, melihat ekspresi wajah, meningkatkan peluang. Adapun peluang yang didapatkan dari komunikasi tatap muka ini ada banyak juga. Yang pertama itu adalah meningkatkan relasi, yang kedua menghindari stres, yang ketiga masalah dapat diselesaikan dengan cepat, yang keempat meningkatkan peluang diterima kerja, yang kelima lebih saling memahami perspektif. Adapun jenis-jenis dari komunikasi tatap muka itu, yang pertama adalah komunikasi informal, di mana dilakukan di luar dunia akademik. Yang kedua, komunikasi formal, dilakukan di dalam dunia akademik. Yang ketiga itu seminar, ada audiens dan juga pembicara. Yang keempat itu adalah meeting online atau menggunakan Zoom atau Google Meet. Adapun tahap pertemuan itu adalah pre-pertemuan, pertemuan, dan pasca pertemuan. Nah, kemudian itu adalah bahasa komunikasi yang juga memperkuat komunikasi tatap muka, yaitu bahasa nonverbal. Yang pertama itu ekspresi wajah, yang kedua nada bicara, yang ketiga sapaan, yang keempat sentuhan, yang kelima gestur tubuh. Chapter 7, showcasing and presentation. Nah, di mana presentasi ini adalah komunikasi formal, di mana pembicara membicarakan mengenai produk, ide, gagasan yang baru kepada suatu kelompok. Adapun tipe dari presentasi itu, yang pertama adalah informasional, yaitu presentasi yang bersifat komunikasi. Contohnya adalah news atau berita. Yang kedua itu adalah motivasional, yaitu yang bersifat motivasi. Nah, seperti seminar motivasi. Nah, yang ketiga itu adalah influential, di mana presentasi itu bersifat mengajak, seperti bisnis, presentasi ide, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah discuss promote, yaitu debat. 4 pilar dalam komunikasi via presentasi. Yang pertama itu adalah understanding objective. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, analisis audiens. Jadi ini merupakan salah satu bagian penting, di mana jika kita salah membawa diri dalam sebuah presentasi, maka sangat disayangkan. Misalkan kita melakukan presentasi di depan anak kecil, tetapi kita bawaannya formal. Yang ketiga, slide preparation. Jadi ini adalah mempersiapkan slide presentasi. Dan yang terakhir adalah presentation delivery. Jadi ketika showcasing dalam presentasi, kita harus melakukan yang terbaik. Chapter 8, report, proposal, and business case. Jadi di chapter 8 membahas mengenai lebih lanjut komunikasi secara tertulis. Laporan adalah dokumen yang menyajikan data dan fakta untuk pengambilan keputusan. Nah, laporan ini bermacam-macam, mulai dari laporan mingguan sampai laporan proyek besar. Yang kedua, proposal bisnis. Jadi merupakan dokumen formal yang digunakan untuk memenangkan proyek atau kontrak. Jadi bisnis proposal bertujuan untuk meyakinkan klien bahwa perusahaan Anda adalah pilihan yang terbaik. Business case adalah argumen tertulis yang digunakan untuk membenarkan suatu keputusan. Biasanya digunakan untuk persetujuan atas proyek atau perubahan lainnya. Adapun tips membuat laporan yang efektif adalah: yang pertama, jelas dan singkat; yang kedua, terstruktur; yang ketiga, memiliki visualisasi; yang keempat, fokus pada audiens; yang keempat, fokus pada manfaat; dan yang kelima, sesuaikan dengan audiens yang ingin kita berikan laporan tersebut.